Media Vietnam sekarang malah ramai membicarakan tentang timnas Indonesia, baik timnas senior maupun kelompok umur. Namun, banyak juga media Vietnam yang menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, timnas Vietnam sendiri yang baru saja meraih gelar Piala AFF, justru minim beritanya di negeri sendiri. Bahkan, kemenangan Piala AFF hanya berasa seperti trofi Tarkam. Padahal dulunya Piala AFF adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh timnas Vietnam. Hal ini bisa terjadi karena timnas Indonesia sudah melangkah jauh ke depan, dengan meninggalkan pemain kelompok umur untuk mengisi skuad di Piala AFF, yang pada dasarnya tidak dapat dibanggakan pada dunia bahkan di negara ASEAN itu sekalipun. Karena masing-masing negara ASEAN punya egonya tersendiri, yang membuat trofi piala tersebut sekarang kurang bernilai. Apalagi, timnas senior Indonesia sekarang main di laga-laga bergengsi yang nyaris tidak dapat disentuh oleh timnas-timnas lain di Asia Tenggara. Bahkan pemenang Piala Teluk yang terkenal terengginas jauh di atas negara-negara Asia Tenggara, habis diguyur oleh timnas Indonesia. Tongkrongan kami bukan lagi AFF. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi yang terjadi hari ini. Sejarah telah ditulis dengan tinta emas. Timnas Indonesia resmi menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melangkah gagah ke babak selanjutnya Piala Asia. Bahkan Garuda Muda juga mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang tampil di panggung dunia Piala Dunia U17. Tanpa bermaksud merendahkan, dan jika kalimat pembuka tadi terdengar kurang nyaman di telinga, maka izinkan kami lebih memperjelas. Tongkrongan Indonesia bukan lagi AFF. Coba bayangkan, kejuaraan Asia Tenggara yang selalu diagung-agungkan oleh mereka, yang selalu menjadi senjata untuk menghina Indonesia. Namun mereka yang katanya jago dan menjadi raja di kompetisi itu, justru tak mampu berbuat apa-apa di kompetisi yang lebih tinggi. Vietnam, yang digadang-gadang sebagai raja baru ASEAN, menjadi juru kunci. Thailand, yang sering sombong dengan gelar-gelarnya, justru tak mampu merebut 1 poin pun dari 3 laga. Bahkan sang juara AFF Australia pun terdiam tanpa daya. Mereka tak mampu menembus dinding kompetisi yang lebih tinggi. Mereka semua harus tersingkir lebih awal. Mereka harus menelan kenyataan pahit. Mimpi untuk menjadi wakil ASEAN di Piala Dunia U17 harus dikubur dalam-dalam. Dan Malaysia dari 3 laga, mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Harimau Malaya, kami tunggu kalian di Piala Asia U17 berikutnya. Sementara itu, negeri yang mereka bully, negeri yang dianggap tak punya prestasi karena tak pernah menjuarai AFF, justru negeri itulah yang berdiri tegak. Indonesia seperti bangkit dari tim yang kemarin dihina, dan hari ini berubah menjadi pahlawan. Timnas Indonesia bukan hanya peserta, bukan lagi sekadar pelengkap, tapi satu-satunya harapan ASEAN. Entah sudah berapa kali kita harus menyadarkan mereka. Entah harus berapa puluh kali mereka harus ditampar kenyataan pahit. Hari ini kita belajar satu hal penting. AFF bukanlah patokan, dan AFF bukanlah panggung sesungguhnya. Thailand dan Vietnam, 2 negara yang selama ini berebut mahkota sebagai raja ASEAN, ternyata tak lebih dari bayang-bayang ketika tampil di Piala Asia. Dan sang juara bertahan Australia hanya jadi pelengkap cerita. Lalu, mereka selalu mengungkit nama Indonesia, mengejek, meremehkan, bahkan mempertanyakan. Untuk apa ikut kalau tak pernah juara AFF? Tapi lihat siapa yang justru mengangkat harga diri Asia Tenggara di level yang lebih tinggi. Satu-satunya negara yang tetap berdiri saat negara-negara ASEAN lainnya tumbang satu persatu. Itulah Indonesia. Timnas ini bukan lolos karena keberuntungan, bukan pula lewat drama di pertandingan terakhir. Tapi timnas Indonesia lolos karena dominasi, karena kualitas, dan karena tim ini sungguh layak. 3 laga, 3 kemenangan bersih, dan hanya 1 gol kebobolan. Itu pun lewat titik putih saat menghadapi Yaman. Prestasi yang diukir Garuda Muda hari ini bukan hanya soal kemenangan. Ini adalah sinyal kebangkitan. Ini adalah nyala api harapan bahwa sepak bola Indonesia tak akan redup bahkan setelah era naturalisasi pemain keturunan. Garuda Muda hadir bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penerus. Jika mereka mampu menjaga fokus, menjauhkan diri dari penyakit klasik, kemudian mereka terus bekerja keras, maka mereka akan menjadi tiang utama, juga sebagai penyangga masa depan sepak bola Indonesia.
tak perlu banyak kata. Ketika timnas Indonesia menghajar Afghanistan dengan skor telak 2-0, Martin Pas, sang penjaga gawang timnas senior, langsung angkat suara. "Unbeaten group winners," tulisnya di kolom komentar timnas Indonesia. Itu bukan hanya sebuah pujian, itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah salam hormat dari senior untuk adik-adiknya yang sedang menorehkan sejarah. Karena seorang Martin Pas tahu jika Garuda Muda bukan lagi sekadar masa depan. Mereka adalah penerusnya saat ia telah pensiun dari timnas Indonesia. Langkah Garuda Muda adalah gema harapan, teriakan bangsa yang haus kejayaan, dan awal dari era baru sepak bola Indonesia. Ada satu hal yang sangat mencolok dari timnas muda kali ini. Bukan hanya soal teknik, bukan hanya tentang strategi, tapi tentang karakter. Tentang mental baja yang mulai dibentuk dari usia belia. Mereka memang belum sempurna. Masih ada kesalahan-kesalahan yang kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Tapi justru disitulah letak kekuatan mereka. Karena mereka muda, karena mereka belajar, dan karena setiap pertandingan adalah batu loncatan menuju kedewasaan sepak bola. Namun ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, fisik mereka sungguh kekar. Saat seragam dibuka, terlihatlah hasil tempaan keras yang tak main-main. Otot-otot terasah, dan terlihat berdiri postur yang tangguh. Maka jangan heran mereka tak roboh walau dihantam lawan yang lebih besar. Bahkan ketika laga memasuki injury time, mereka masih mampu berlari, seolah laga itu baru saja dimulai. Dan semua itu tak lepas dari tangan dingin sang pelatih bernama Nova Arianto. Coach Nova bukanlah pelatih yang banyak bicara, bukan pelatih yang haus akan pujian, tapi pelatih yang bekerja dalam diam. Di saat pengamat-pengamat sepak bola di luar sana berisik, ia justru sibuk mempersiapkan dan membiarkan hasil yang akan menjawabnya. Saat pelatih lain sibuk membawa tim keliling dunia untuk memusatkan latihan, Coach Nova hanya butuh tanah airnya sendiri. TC cukup di dalam negeri, tanpa glamor, tanpa anggaran besar, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Inilah buah dari kerja keras. Inilah tim yang dibentuk bukan dengan nama besar, tapi dengan jiwa yang besar. Dan Coach Nova Arianto telah membuktikan bahwa keajaiban bisa lahir dari kesederhanaan, asal ada disiplin, dedikasi, dan cinta untuk merah putih. Awalnya Coach Nova diremehkan, katanya ia belum kompeten, katanya pelatih ini belum cukup lisensi. Namun Coach Nova memilih diam. Ia tidak membalas dengan kata-kata, ia justru membalasnya dengan bukti. Media Vietnam dan media Thailand kompak mengatakan bahwa rasa-rasanya negara mereka sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Bahkan media Vietnam menulis artikel tentang juara Piala AFF yang baru diraihnya yang tak begitu disorot. Kita juara AFF, tapi kenapa berita di wilayah Asia dan ASEAN justru malah banyak yang memberitakan tentang Indonesia? Tulis Soha dalam artikelnya. Di sisi lain, Thailand juga merasakan hal yang sama. Media Thailand Sport menulis artikel tentang perbandingan yang sangat jauh antara hype sepak bola Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Informasi seputar timnas sepak bola Indonesia benar-benar menggila. Itu benar-benar terus diberitakan oleh media Asia dan ASEAN, bahkan sampai ke benua Eropa. Seakan-akan di negara Asia ini cuma ada Indonesia saja yang menjadi satu-satunya negara Asia yang tersukses di kualifikasi Piala Dunia. Dengan sementara ini menduduki di peringkat 3 di kualifikasi Piala Dunia. Lalu ditambah dengan pergantian pelatih yang sempat menjadi pro dan kontra, serta banyak rumor tambahan pemain grade A yang on proses join ke timnas Indonesia. Jadi wajar saja jika media besar seakan tertuju kepada timnas Indonesia saja. Kalian gimana? Apa kalian udah ada yang lolos? Oh iya, bukannya lu udah gak lolos ya? Iya. Ya tunggu apa lagi? Yang sudah selesai boleh pulang. Piala AFF aja banyakin bro, gak usah ke Piala Dunia aja. Lu gimana? Bukannya kemarin masih ada kesempatan buat lolos ke Pildun? Kemarin cuma dapat hasil seri, jadi gue otomatis gak lolos. Sebenarnya gue udah feeling sih. Ya, mau gimana lagi? Yang sudah selesai, boleh pulang.
Makanya jangan kebanyakan ngurus lampu stadion. Nah, kalau lu gimana? Lu yang juara AFF kemarin kan? Udah pastilah, gak perlu ditanyakan lagi. Pasti lolos Pildun kan? Akhirnya gua ada temen berangkat ke Pildun. Iya, gua juga gak lolos. Berat ya? Berat kenapa? Berat punggung gua gendong tim AFF. Masa cuma gua yang lolos? Ya elah,